Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi iman kepada Allah dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, dapat menunjukkan dalil nakli dan dalil akli terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah dengan benar. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah atas dasar takwa atau iman kepada Allah dengan baik. Materi yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa yaitu percaya, sedangkan menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Penjelasan tersebut maka dapat kita simpulkan arti iman kepada Allah melalui Asmaul Husna yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan terhadap hal-hal atau perbuatan yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudsawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dalam kitab suci Al-Quran, terdapat 99 nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna, yang menunjukkan kepada kita betapa maha sempurnanya Allah jika dibandingkan dengan semua ciptaannya. Asmaul Husna dimaksudkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi agar kita senantiasa menjadi insan yang bertakwa dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam video pembelajaran ini akan disampaikan 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang terakhir Al-Basir. Makna Asmaul Husna Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Penemuan-penemuan serta teknologi yang berkembang saat ini adalah hasil dari pemikiran manusia, akan tetapi atas seizin Allah. Dengan ilmu pengetahuan dari Allah, Allah menghendaki bagi yang sungguh-sungguh menimba ilmu, yaitu dengan pemahaman, mampu membaca serta menghayati dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Lalu, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Alim? Seseorang yang menghayati Asmaul Husna Al-Alim, di antaranya ia mampu menempatkan kebaikan dan keburukan, kemudian melakukan hal yang seharusnya diperbuat atau hal yang seharusnya ditinggalkan, kemudian menyelamatkan dirinya dari hal yang sia-sia. Seterusnya, menebar kebaikan di muka bumi ini serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Asmaul Husna yang kedua, Al-Khabir, yang maha teliti. Allah sangat teliti dalam menciptakan segala sesuatu. Segala hal yang diciptakannya memiliki maksud dan tujuan, bahkan lalat sekalipun. Seseorang yang meneladani Al-Khabir, ia selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, dan selalu bijak dalam bertindak.
Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami, Maha Mendengar. Hak Allah dalam As-Sami jelas berbeda dengan manusia. Pendengaran manusia seiring waktu akan berkurang, sedangkan Allah jelas tidak. Seseorang yang meneladani Asmaul Husna As-Sami, ia senantiasa menjaga lisan dan pendengarannya dari hal-hal yang baik saja, dari hal-hal yang patut, hal-hal yang halal, dan hal-hal yang benar untuk diucapkan dan didengarkan. Maka hiasilah lisan dan pendengaran kita dengan ayat-ayat Allah. Makna Asmaul Husna yang keempat, Al-Basir, yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batinnya, besar maupun kecilnya, dan keseluruhan maupun detailnya. Dengan begitu, apa yang tersembunyi di dasar laut pun dapat Allah lihat. Tidak satu pun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meneladani sifat Al-Basir hendaknya menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya memiliki adab yang harus dijaga dan diperhatikan. Mata harus dipergunakan untuk melihat yang benar dan halal. Selain itu, ia menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya dalam keadaan apapun, maka berhati-hati dalam berbuat. Karena segala perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Setelah mempelajari bab ini, seharusnya kita sebagai muslim muncul rasa takut yang mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah dalam keadaan apapun, serta hati menjadi tenang dalam pengawasan Allah, serta keimanan kita bertambah. Nah, itu dia pembahasan iman kepada Allah dalam pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan keyakinan kita terhadap Islam serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.